Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah rabbil alamin. Adik-adikku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakak perkenalkan, kakak dari mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun yang diamanahkan untuk bertugas memenuhi tugas mata kuliah control teaching ya. Kakak sudah izin kepada guru pendidikan agama Islam di sekolah ini ya, MTS di Paluda, yaitu Bapak Rahman. Sebelumnya kakak izin untuk membawakan materi lanjutan dari pembelajaran PA ini yang sebelumnya diajarkan oleh Bapak Rahman. Sebelum kita memulai materinya, pada pertemuan kali ini Bapak absen dulu ya. Arifal, Agus Mati, Aditya Angga. Ada Aditya kan? Bolos Pak, bolos. Enggak ada aja ya. Muhammad Dipanja. Iya Pak. Alhamdulillah hadir ya. Mungkin ada satu saja murid dan hadir ya. Baik, kita teruskan saja ya, langsung saja. Intinya pada kesempatan kali ini ada yang tahu kemarin belajar apa? Macam-macam sudut Pak. Macam-macam sudut. Ya. Ada yang tahu apa itu? Apa saja macam-macam sudut itu? Sudut tilawah. Satu, sudut tilawah. Sudut sahwi. Tilawah. Syukur. Sujud sahwi. Sujud syukur. Sujud syukur. Satu lagi ada Lupa Pak. Satu lagi yang paling pertama adalah dari ini adalah sujud tadi yang selalu dikerjakan saat sholat. Sujud tilawah adalah sujud bagaimana jika seseorang membaca Al-Quran dan di dalam Al-Quran itu ada tanda panah ke atas yang ditebalkan. Ya, Iya Pak. ya namanya sujud tilawah ini ayatnya namanya ayat sajdah. Di hukumnya sunnah muakkad ya. Karena di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sebelum berhijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dan membaca Al-Quran, dan hal itu didengar oleh kaum Quraisy. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai pada akhir ayat tersebut, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud dan diikuti oleh kaum Quraisy. Kenapa demikian? Karena kaum Quraisy itu terpukau dengan bacaan Rasulullah SAW, terkagum-kagum, dan ketika itu kaum Quraisy pun ikut sujud. Nah, di dalam sujud tersebut berkembanglah berita-berita bahwasanya di Mekah telah masuk Islam, padahal tidak masuk Islam. Dan berita tersebut heboh pada saat itu. Dan yang kedua ada sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilaksanakan ketika kita lupa dalam menegakkan atau dalam melaksanakan sholat. Misalnya ketika kita sholat zuhur itu ada berapa rakaat? Ada 4 Pak. Ada 4. Ketika kita di rakaat ketiga,
kita lupa bahwasanya sholat sujud syukur tersebut 3 rakaat, ya kan? 3 rakaat. Dan 3 rakaat tersebut langsung para imam tersebut langsung tahiyat akhir. Nah, hal itu setelah akhir sholat, imam wajib menambahkan rakaatnya dan melakukan sujud sahwi. Yang terakhir adalah sujud syukur. Sujud syukur adalah ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersujud karena bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW pada ketika memenangkan perang Badar, ya, memenangkan perang Badar, dan Rasulullah SAW beritahu bahwasanya Abu Jahal, pemimpin dari kaum Quraisy, pada saat itu meninggal dan terbunuh oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan pada saat itu Abdullah bin Mas'ud mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya Abu Jahal telah meninggal, dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud, dan Rasulullah SAW ketika itu langsung sujud syukur. Dari pembahasan tersebut kita bisa memberikan kesimpulan bahwa sujud banyak macam-macamnya. Ya. Kita akan meneruskan materi selanjutnya. Ya, sebelum meneruskan materi selanjutnya, kita lihat dulu gambar di atas ini. Apa yang adik-adik pikirkan? Lagi sholat jamaah Pak? Sholat jamaah. Sholat Jumat. Ya, sholat jamaah ya. Ya. Dari gambar itu kan? Ini Pak takjil. Kurma ya. Ya. Ini satu Apa ya ada dia? Betul makanan dia. Beliin dong Pak. Baik. Ya, ini marjan Pak. Halus ya. Halus Pak. Nah, ini paling kalau siang-siang makan ini kan. Iya. Panas-panas, itu enak. Iya. Tapi kan sekarang udah lagi pasar. Oh iya. Ya benar. Kita. Dan dari gambar-gambar tersebut kita bisa simpulkan. Karena kita pengalaman yang ada di sekalian, bahwa bahwasanya dari gambar tersebut kita mengingatkan bahwa oh ini loh yang ketika saat puasa tuh, oh ini loh, gitu kan. Mari kita masuk. Nah, dalam judul tema materi kita hari ini adalah ketentuan ibadah puasa. Ya, kita masuk. Yang pertama dalam tujuan pembelajaran pada hari ini, atau dalam materi ini ya, kita dalam materi ini terdapat 4 pertemuan. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian puasa. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan dalil Al-Quran dan hadis tentang puasa. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan syarat dan rukun puasa. Yang keempat, siswa mampu mengetahui amalan sunnah pada waktu puasa. Yang kelima, siswa mampu memahami macam-macam puasa. Yang keenam, siswa mampu menjelaskan hal yang membatalkan puasa dengan benar. Yang terakhir, siswa mampu melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa. Nah, kita ditunjukkan kepada gambar. Yang pertama, gambar piring yang bertuliskan maaf lagi puasa, dan dari keempat ini akan dijelaskan pada materi di hari ini. Yang pertama, pengertian ibadah puasa. Puasa berasal dari bahasa Arab, yaitu shaum atau syam, yang artinya menahan diri atau mengekang. Sementara puasa menurut istilah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan menahan diri dari makan minum dan pembatal puasa lainnya. Dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Dalil-dalil puasa yaitu terdapat dalam surah Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Adik-adik sekalian, apakah adik-adik ada yang hafal ayat yang dipaparkan di atas? Iya Pak, saya. Silakan dipanggil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagus, sudah hafal. Biasanya kalau Pak Rahman itu ya kalau murid bisa menunjukkan skill atau kreativitasnya akan mendapatkan poin dalam pertemuannya, biasanya 1 poin. Pak, saya juga mau Pak, poin. Oh, boleh. Boleh, sudah dari Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apresiasi untuk Arifah yang sudah mencoba untuk menghafal. Masing-masing dikasih poin 1. Ya, makasih Pak. Kita dalam ayat ini ya, dijelaskan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman atau kaum muslimin. Ayat ini turun pada sebelum perang Badar, yaitu pada tahun ke-2 Hijriah. Perang Badar terjadi pada tahun ke-2 Hijriah. Terjadi pada bulan Ramadan. Ya, pada Ramadan. Pada sebelum itu belum diperintahkan untuk berpuasa. Ya, belum diperintahkan untuk berpuasa. Dan setelah tahun kedua diperintahkanlah untuk berpuasa. Coba bayangin. Kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, dan kaum muslimin juga pada saat itu dihadapi dengan peperangan, perang Badar, perang pertama. Di cuaca panas, di gurun pasir. Bagaimana apakah kita sanggup untuk berpuasa pada saat itu? Kita bayangin dulu. Pasti enggak. Makanya cobaan para sahabat pada saat itu, sahabat dan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sungguh berat, sungguh berat, karena cobaan tersebut saling mengalir dari satu ke yang lain. Nah, kita teruskan lagi ya. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya memang sebelum umat Nabi Muhammad berpuasa, tapi berpuasa tersebut sangat berbeda dengan puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan kaumnya.
kalau dulu puasa kaum Nabi sebelumnya adalah puasa seperti contohnya ada yang tahu puasa apa? Puasa Daud, Pak. Ya, puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud, yaitu dilakukan caranya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu dilakukan oleh Nabi Daud dan diikuti oleh kaumnya. Dan puasa yang yang terkenal pada sebelum Nabi Muhammad SAW adalah puasa Wisol. Apa itu puasa Wisol? Jadi orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu kuat ya orangnya ya, kuat karena semakin berkembang zaman manusia pun semakin mundur dalam fisiknya. Puasa Wisol adalah puasa yang ketika masih kuat itu bisa diteruskan pada hari berikutnya dan tidak makan lagi. Ya, kita teruskan. Nah, dalam hadis disebutkan min Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam buniya ala khamsin sahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadhana wa hadzil baiti wal jihadi fi sabilillah. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam terdiri dari 6 rukun. Yang pertama, kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang terakhir, berhaji ke Baitullah dan berusaha untuk mengikuti jalan yang lurus, yaitu ihsan. Kita berpusat pada berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan, puasa awal diwajibkan untuk kaum muslimin atau kaum umat Nabi Muhammad, yaitu adalah puasa Ramadan yang tadi disebutkan bahwasanya di tahun kedua Hijriah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berpuasa kepada kaum muslimin di bulan Ramadan selama berapa hari? 30 hari. 30 hari ya. Ya, puasa Ramadan dilakukan selama 30 hari. Kita selanjutnya ya. Selanjutnya ada rukun dan ada syarat dan rukun puasa. Apa saja rukun atau syarat dan rukun puasa? Syarat-syarat puasa ada di sini ada kita bagikan ada 5. Yang pertama, Islam. Seorang muslim boleh berpuasa karena harus mengikuti ajaran-ajaran dia puasa. Jika tidak Islam, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang melakukan kebaikan itu harus Islam. Yang kedua, balik. Jika sudah mencapai umur atau usia balik, yaitu kita perkirakan untuk perempuan 9 tahun dan untuk laki-laki antara 14 dan 15, itu
udah diwajibkan jika puasanya wajib ya, seperti bulan Ramadan, puasa Ramadan itu harus diwajibkan karena dia udah mencapai balik. Yang ketiga, berakal. Orang yang berakal wajib puasa. Kenapa demikian? Karena orang yang berakal mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Jika misalkan orang gila, apakah mereka wajib berpuasa? Tidak. Karena apa? Tidak berakal. Tidak mereka dia tuh gimana mau berpuasa bahwasanya mereka juga nggak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Yang selanjutnya ya sehat. Orang berpuasa itu harus sehat secara fisik dan rohani. Karena orang berpuasa itu membutuhkan tenaga yang kuat. Nah, jika ada mundur, misalkan sakit demam, atau kalau sakit biasa lah masih bisa lah berpuasa ya. Kalau sakit misalnya demam, sakit perut, atau sakit yang ketika dokter tidak mengharuskan untuk berpuasa, itu dibolehkan. Yang kelima yaitu menetap. Nah, arti menetap ini adalah seorang muslim yang tidak berpergian jauh itu wajib berpuasa, dan yang tidak menetap artinya muslim yang ketika berpergian itu dinamakan musafir, itu dibolehkan tidak berpuasa karena uzur. Selanjutnya ada rukun-rukun puasa. Yang pertama, niat. Ketika berpuasa itu diwajibkan untuk berniat. Ya, niat dulu. Masa kita berpuasa dan niat itu apa ini puasa ini kan? Tujuannya tidak jelas. Maka puasa itu harus niat. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti apa? Berjima, makan dan minum. Ya, puasa itu kan emang diperintahkan menahan diri dari makan dan minum. Dan segala sesuatu lainnya yang bisa membatalkan puasa. Yang ketiga, menjalankan puasa sepanjang hari. Ya, puasa itu emang di waktu ya, dari zaman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan para kaum pengikutnya, yaitu ada aturannya, yaitu ketika sebelum terbit fajar kita melakukan sahur. Ya, sahur itu untuk kita menjaga tahan tubuh ketika menjalankan ibadah dan sampai waktu terbenamnya hari, yaitu kalau kita maghrib ya. Ya, kalau zaman Nabi Musa itu beda, bukanya jam 9 malam. Ya, jam 9 malam. Selanjutnya puasa yang tadi disebutkan berbuka puasa itu diharuskan, karena kalau tidak berbuka puasanya tidak sesuai dengan ajaran yang Nabi Muhammad. Yang kelima, menjaga diri dari perbuatan dosa. Jadi selama berpuasa itu tidak diperbolehkan untuk, walaupun puasa atau tidak ya, tidak diperbolehkan untuk menjalankan atau berbuat dosa. Karena perbuatan dosa itu memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kaum muslimin dari keburukan. Dan perbuatan dosa itu menjauhkan dari surga ya, dan mendekatkan dari neraka. Nah, selanjutnya ada amalan sunnah pada waktu puasa. Yang pertama yang tidak disebutkan ada sahur, makan dan minum dengan syukur, memperbanyak membaca Al-Quran,
sholat tarawih, bersedekah, iktikaf, membaca doa-doa puasa, mengerjakan sholat sunnah rawatib, memperbanyak istighfar, berbuat kebaikan dan menghindari perbuatan dosa, berzikir dan berdoa, memperbanyak sedekah atau memperhatikan adab dan etika ketika berpuasa ya. Hal ini adalah amalan-amalan sunnah dalam ketika melakukan puasa. Dari hikmah penjelasan tadi dapat kita ambil bahwasanya hikmah dari pengertian syarat, rukun dan amalan sunnah puasa adalah yaitu memperkuat hubungan dengan Allah, meningkatkan keimanan dan membentuk pribadi yang bertakwa, disiplin dan memiliki kepekaan sosial. Puasa juga mengajarkan kesabaran, pengendalian diri dan memperkuat ikatan antara individu dengan sesama umat muslim dalam menjalankan ibadah yang sama. Nah, sebelum disimpulkan kembali, kakak akan menjelaskan ini. Ada game ya, ada quiz dan nilainya seperti yang tadi yang dilakukan oleh Pak Nur Rahman ya, bahwasanya ketika siswa aktif dalam di kelas ya menunjukkan keaktifannya, kreativitasnya akan mendapatkan nilai untuk poin di dalam buku penilaian nantinya. Nah, dari kita lihat dari sini adalah TTS, teka-teki silang. Kita satu-satu saja. Saudara Martin, Agus Martin, apakah dalam soal ini arti puasa secara dari sejajar ya? Arti puasa secara bahasa adalah dari titik-titik dari sesuatu makan dan minum. Menahan Pak. Menahan. Kalau di sini kan gali ya, gali lagi ya. Iya. Gali aja ya. Ya. Dan apakah benar? 1 itu ya 1, 2, 3, 4, 7 Pak. 6, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 1 poin untuk nanti. Yang kedua, saudara Arifah. Ya. Soal nomor 2, titik-titik dilaksanakan pada 10 malam terakhir puasa adalah Itikaf Pak, itikaf. Itikaf. Berapa kata? I T K A 5. 6. Ya, 6. 6 Pak, 6. Betul. Ya. Oh iya betul. Ya, betul. Kesalahan Pak. Ya. Yang ketiga, soal 3 saudara Dipanja. Titik-titik adalah salah satu dari rukun puasa. Ayo, berapa kata ayo? Yang ketiga ya, dari bawah ya. Ayo. Balik. Berapa? Rukun ya, dari satu rukun ya. Islam Pak. Enggak itu. Satu. Lupa Pak. Berapa teh itu teh? 1, 2, 3, 5, 4. Berapa? Islam. Pas. Benar 2 saya poin. 100 untuk Arifah. Dan yang terakhir aja ya, nomor 4. Agama yang menjadi syarat wajib puasa adalah titik-titik. Tahu Pak. Islam. 100 untuk Arifah ya. Pak, dari materi tersebut para adik Islam mengetahui, menjelaskan dan materi pada hari ini ya, semoga dari dalam menjelaskan materi setelah
mengetahui dalam materi hari ini, kedepannya adik-adik bisa menjalankan ibadah puasa dan mengetahui juga apa saja yang dilarang dan apa saja puasa sunnah yang dilakukan ketika berpuasa. Mungkin hanya itu saja yang kakak memberikan. Kekurangannya memang banyak kekurangannya ya. Mohon dimaafkan dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.